Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review atau edukasi sekalian untuk bookingan paket POM ini DC ya. Jadi ini paket include kecuali aki ya. Jadi akinya tidak. Jadi aki tidak dalam pengiriman, tapi untuk segala instalasi itu sudah kami sediakan, hanya aki aja yang tidak dalam paket ya. Jadi kalau kita urut dari pertama dari luar ya, ini ada kabel ya. Kabel ini panjangnya sekitar 3 meter. Ini di luar box ya. Terus ini nancap di luar ya, di luar box jauh kalau bisa. Terus panjangnya kabel ini 3 meter ya. Ini kabel tembaga ya. Jadi menggunakan tembaga murni, kabel tembaga ya. Terus di sini ada pengaman gland ya, atau ini pengaman kabel di box ya, yang warna hitam. Jadi ini pengaman kabel di box, kita perhatiin deket ya. Jadi terdapat kabel, ini pengaman kabel untuk nanti di boxnya itu dilubangi sekitar 22 mili ya, supaya kabelnya aman, tidak terkoyak. Terus ini untuk saklar matiin hidupin ya, dari luar. Terus ini 3 meter ini arahnya di terminal ini. Terminal ini ditaruh di dalam box POM ini ya, nggak tahu nanti penempatannya di mana. Ini untuk menjamper atau menghubungkan antara adaptor ini dengan kabel dari luar ya, gitu ya. Terus ini adaptornya, ini bukan voltase adaptor ya, ini voltase aki ya, karena di sini kan belum dikonekkan gitu ya. Biar ini kan udah kita konekkan ya. Kabel ini sudah kita konekkan, positif, negatif ke negatif gitu. Ini voltase aki ya. Jadi adaptornya belum menyala, tidak menyala karena ini tidak terhubung ya. Kita bahas dulu masalah perkabelannya. Jadi dari adaptor ini kalau diterapkan untuk pompa AC ya, pompa DC ya. Dari adaptor ini bisa dilepas ya. Jadi ini baut ya, model baut dijepit ya. Ini kabelnya ini menggunakan kabel relnya tembaga ya, 2,5 mili. Diameter luarnya 4 mili, 4,4. Terus positif merah ini menuju ke positif aki. Terus yang negatif juga menuju ke negatif aki ya. Terus ini ada kabel yang agak kecil, ini apa? Kabel yang agak kecil ini kabel 1,5 mili ya. Jadi dia terhubung ke saklar. Jadi yang diputus ini hanya positifnya ya, negatifnya langsung ke CPU ya. Fungsinya apa saklar ini? Saklar ini ditempatkan di lubangin box ya. Ya jelas cara menyaklarnya ya dari depan atau dari samping ya. Intinya ini saklar. Kenapa ada saklar di sini? Karena kalau memang POM ini nanti diterapkan untuk pompa DC ya, kalau ada aki ya, kalau ada akinya, kalau sini nggak kasih saklar ya CPU nggak akan pernah mati gitu ya, karena terhubung dengan aki, power aki gitu, biarpun adaptornya mati gitu ya. Makanya terdapat saklar ini. Saklar ini juga berfungsi sebagai overload ya, bila mana terjadi trouble di pompanya, misalkan pompa itu kalau rusak, atau kalau bermasalah kan bisa load ampernya meninggi gitu ya. Jadi ini kabel ini kemana? Ini ke CPU itu ke bagian power pompa ya. Jadi di sini ini di bawah sana itu ada keterangan power pompa ya. Sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini positif, sebelah kiri negatif. Jadi di bawah ini ada simbol ya. Ada simbol, ada keterangan tag, ini untuk power pompa ya. Untuk ya power pompa intinya. Ya power CPU, power pompa di sini karena ini digunakan untuk model DC. Ini sekali dinyalakan itu dia akan sekali dinyalakan ini akan CPU nyala dan
eh, pompa juga kalau diperintah nyala gitu ya. Jadi kabel dari sini tadi ya, dari saklar ini terhubung ke power pompa ya. Terus ini untuk terminal sensor ya. Ini positif urutannya kuning, kuning data, di sini itu biru, ini ditumpuk dua ya. Ini karena negatif ini fungsinya untuk dua, karena ini support switch nozzle ya, auto switch nozzle. Jadi negatifnya diperuntukkan untuk sensor dan untuk switch nozzle gitu ya. Ini yang merah pinggir ini switch sensor ya, pin switch sensor gitu ya. Jadi ini sebenarnya urutannya sensor itu merah, kuning, hitam. Hitamnya di bawah biru ini, ditindih dia ya. Lah biru ini keperuntukannya untuk switch nozzle gitu ya. Fungsinya switch nozzle itu apa sih? Switch nozzle itu nggak perlu perintah keypad sama sekali, asal tekan diangkat nozzle itu otomatis dia perintah gitu ya. Fungsinya nozzle itu. Terus apa ya? Kita urut dari power CPU sini udah ya. Ini kabel sensornya ke sini ya. Dan ini pun ceplokan ya atau soket ya, tidak disambung pakai apa di pelintir atau di solatif, itu tidak. Jadi ini kalau sensornya rusak bisa dibelikan sensor terus hanya ganti cabut soket gitu ya. Jadi produknya itu dikemas sebaik mungkin gitu ya. Terus ini untuk kabel pompanya, kabel pompa ini sekitar panjangnya 160-180 cm ya. Ini kerotak. Jadi dalam paket ini, dalam perpipaan, dalam perkabelan ini sudah kita buat mati ya. Jadi seperti kabel ini sudah kita sambungkan ke rotaknya ya, rotaknya sudah kita pasangkan ya. Terus untuk pencabangnya ini, pun sudah kita matikan gitu ya. Jadi nanti dalam pengiriman itu tetap ini saya rasa ini harus menyatu gitu ya. Kita packingnya menyatu karena semua itu udah kita pasangkan mati, udah kita solatif ya. Jadi ini panjangnya selang rotak ini ya, totalnya sampai rotak mungkin sekitar hampir 2 meter ya. Hampir ya, 180-an mungkin ya sampai sini. Terus ini intinya yang dari rotak ya. Terus bawah ini ada apa? Bawah ini flapback ya atau safety valve. Fungsinya apa? Karena pompa DC ya, pompa rotak itu dia tekanannya tinggi ya. Kalau tidak ada ini, tidak ada flapback ya, itu resikonya instalasi akan mudah jebol. Karena tekanan rotak ini biarpun kecil dia tinggi ya. Terus rotak ini nanti si customer ini memiliki tugas untuk menyetel. Nyetelnya ini pakai tangan bisa ya, begini aja. Misalkan, jadi dalam praktek ya, dari kami memang sudah kami berusaha supaya tidak keras-keras amat gitu ya. Hanya kita yang bukanya hanya gini. Kalau misalkan terlalu deres ya, harusnya cara kerjanya ini nozzle jadi cara kerjanya ini ya, nozzle dibuka, dia nutup ya. Kita buka nozzle ya, buka handle nozzle itu dia harusnya nutup. Tapi begitu nozzle belum dibuka, dia harusnya menyemburkan cairan BBM balik ke drum ya. Makanya ini dibuat sistem begini supaya bisa disetel dari atas ya. Jadi membuat lubang sebesar ini bisa masuk gitu ya. Kalau disetelnya dari atas enak gitu ya. Jadi ini flapback atau balikan atau safety valve ya. Bila mana terjadi tekanan tinggi itu dia mengeluarkan BBM gitu supaya dalam instalasi itu tidak mudah bocor dan berembes ya. Ini untuk perpipaannya kita sudah model press ya, mati ya. Jadi kalau ada penggantian ya gantinya satu set. Kalau sampai ada penggantian ya, kecuali ini dibongkar pressnya terus dibelikan selang sendiri ya bisa juga. Tapi ini dari kami kita press ya, model press. Jadi ini safety valve ya. Tugasnya calon pemilih ini nanti hanya melepas ini ya, melepas L ini ya. Jadi ini sudah saya matikan sensor ini. Sensor sini pun udah saya matikan. Jadi beliau nanti hanya menyopot ini. Ini pun saya nggak kencang yang depannya. Hanya nyopot ini ya, nyopot begini.
boxnya udah dilubangin, terus hanya ngambil ini satu gitu ya, dimasukin dari dalam, terus ini dipasang di luar plat ya, terus dipasang ya. Jadi jangan sampai bongkar-bongkar, hanya yang dibongkar L-nya aja ya, elbow-nya aja yang dibongkar ya. Jadi seperti itu. Terus ini selang noxelnya ya, ini selangnya, ini terhubung ke sini ya, ke apa namanya, noxel, ke noxel sini. Terus yang ini drat ini 3/4 ini nyambungnya ke sini ya. Jadi apa yang perlu kita pahamkan lagi ya, ini beliau juga customnya itu sama acrylic display ya. Jadi ini untuk CPU, ini untuk acrylic. Jadi ini untuk ini untuk sini ya. Tidak bisa kita lihatkan karena di sebelahnya masih ada pengaman kertas ya, supaya tidak baret dalam pengiriman gitu ya. Jadi di sini cuma coklat aja di baliknya sini ya. Jadi kita akan coba praktekkan nyala enggaknya ya. Terus coba kita konekkan, ini kan voltasenya 12,9 ya, ini 12,9 ya. Ini voltase untuk akinya gitu, karena akinya sudah terhubung ya, akinya sudah terhubung. Nah, coba kita hubungkan ke PLN ya, ini PLN nya kita coba hubungkan. Ini enaknya kita buatkan untuk customer itu ya, pokoknya dimanjakan, hanya tinggal putar baut, putar baut aja ya. Jadi ini kita nyalakan, kalau saya nyalakan dia akan naik voltasenya ya. Kalau saya nyalakan sana itu voltasenya akan naik, karena ini adaptor kan sekitar 14-15 volt ya. Oke, ini karena nyala ya, karena sana ini berarti adaptor ini teraliri listrik gitu ya. Kok CPU-nya belum nyala? Karena masih ada saklar ini ya. Kalau kita nyalakan, nah ini kan, ini saklar juga berfungsi sebagai overload ya. Bila mana terjadi beban lebih dari sekitar mungkin 9 ampere ya DC, itu dia akan trip, akan turun ya. Itu biasanya terjadi bila terjadi kerusakan pompa atau pompanya kotor ya, karena pompa itu nggak boleh lepas dari strainer ini ya. Ini harus wajib dipasang, tapi dari kami nggak dipasang ya. Tapi ini sudah kita pasangkan. Kenapa? Kalau saya pasang takutnya patah, karena modelnya L ya. Jadi berusaha nanti ya masang sendiri mudah kok gitu ya. Coba kita nyalakan ya. Nah, nyala ya. Pompanya nyala karena ini nyala langsung. Kenapa? Karena ini biasanya nggak nyeklek, nggak nyeklek bener ya. Nah, kurang berat dia, kurang berat, handle-nya ini kurang berat karena belum ada selangnya ya. Oke, kita coba C dulu, kita ulangin ya. Karena ini kan kalau saya angkat masih naik dikit kan. Nah, ini masih naik dikit. Jadi tadi saklarnya kebuka, makanya dia langsung nyala. Oke, kita C dulu, kita P1, terus OK. Ini nyala. Nah, ini pompanya nyala. Kita tadi mau praktek matiin hidupin ya. Nah, tadi kan nyala ya. Kalau sekarang enggak, tapi sekarang kalau saya angkat noxel, dia akan nyala langsung. Itu kan perintah. Jadi sistem otomatis switch itu polanya ya begitu, diangkat dia, noxel diangkat atau noxel diangkat, difungsikan, itu dia nyala pompa, noxel ditaruh lagi dia mati gitu ya. Fungsinya otomatis switch itu seperti itu. Jadi ini CPU sudah maksimal include-nya ya. Seperti ini pun nggak perlu kode setting. Jadi kalau mau di model angkat ya dia langsung nyala. Kalau nggak mau, takut riweh gitu, repot ya, noxelnya salah satu kabelnya dicopot aja.
atau nggak usah dipasang kabelnya kalau emang nanti terjadi riwah. Tapi banyak itu intinya karena ada otomatis switch itu banyak yang nggak ngerti, itu banyak yang akhirnya dimasukkan kategori masalah gitu ya. Jadi rotaknya ini 2 ya, nyala tapi tidak displaynya tidak mati ya, tidak loading karena memang cara kerjanya itu kan sensor ini kan harus ada aliran, dia baca aliran kan. Kalau nggak ada aliran ya dia nggak baca gitu ya. Jadi seperti ini ya paketnya. CPU ini sebenarnya support pompa AC ya, support pompa AC. Ini ada jumper nih, jumper 2 di bawah ini, posisinya di kiri itu di DC. Makanya CPU ikut nyala karena teorinya itu karena ini powernya DC ya, ini kan powernya DC. CPU kan nyalanya dengan DC. Jumper ini ditaruh di DC itu tujuannya power pompa sekaligus menyalakan untuk apa namanya ini CPU gitu ya. Jadi urutannya hanya begitu ya. Jadi video ini nanti juga kita kirim ke customer yang custom ini ya, supaya buat pembelajaran. Nah ini kan dia tadi kan akhirnya naik karena posisinya nyala ini ya. Jadi voltase aki itu sampai 14 volt sampai 15 volt ya, paling bagus 14 ya gitu ya. Dan adaptor ini hanya bisa mengeluarkan voltase maksimal itu sekitar 14 sekian volt ya. Ini misalkan tanpa aki apakah bisa? Sangat bisa ya. Karena adaptor ini adaptor terapo ya. Jadi power supply ini power supply terapo. Dan misalkan digunakan tanpa aki pun dia akan tetap jalan gitu ya. Tapi ini untuk perkabelannya ini kita sudah siapkan yang dari sini itu kalau misalkan pengen tanpa aki untuk percobaan ya berarti kabel ini dilangsungkan ke sini ya, yang hitam ke hitam, yang merah ini ke merah, langsung ke adaptor. Atau nanti kita praktekkan ya, itu tetap nyala gitu ya karena pada dasarnya sama gitu. Terus apa ya lagi ya, ya saya rasa ya sudah include ya, sudah cukup. Jadi saya rasa penjelasannya dari dekat itu udah include ya. Jadi paketannya seperti ini kecuali aki ya. Kecuali aki itu tidak dalam paket ya. Jadi ada selang plus nozzle ini 4,5 meter. Rotak ini nanti terpasang. Jadi ini tadi kita udah himbau ya untuk yang dilepas itu hanya elbow-nya ya. Elbow-nya ini udah kita matikan. Terus termasuk nyeting safety valve ini atau playback ini harus disetting juga gitu ya. Ini untuk kode settingnya standar, nanti kita kirim juga ya. Untuk kode-kode settingnya, untuk edukasi kalibrasinya nanti kita bimbing. Jadi ini paket kalau nggak salah mau ke mana, Maluku ya. Ini mau ke Maluku ya. Jadi lumayan jauh. Jadi pengertiannya tanpa aki ya, adaptor ini termasuk, kabel ini termasuk kecuali kabel ini. Kalau kabel ini enggak, dari kabel sini ya ke sini sampai itu akrilik sampai switch iki apa namanya boot nozzle terus ini ya. Jadi seperti ini paketannya. Oke, saya rasa cukup ya edukasinya. Kalau untuk masalah kode setting itu kita apa namanya kirim ya, kita pandu nanti, kita kirim via chatting ya. Terus ST itu sudah tidak menggunakan switching ya untuk power supply pom ini, karena terutama switching yang sejuta umat ya. ST ini coba produksi sendiri untuk menyetabilkan untuk voltase masalah pompa atau masalah CPU pom ini supaya tidak mudah trouble ya gitu ya si CPU. Karena apa CPU pom ini sering trouble itu kan karena sebenarnya faktor penyebabnya saya STE berani bilang 80% itu
power supply-nya sebenarnya atau supply powernya gitu ya, nggak tahu PL-nya terlalu drop ya, terus switchingnya pakai power supply-nya pakai switching sejuta umat, itu akan sangat bermasalah gitu ya. Oke, sepertinya sudah ya untuk edukasinya. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.